Baik, kita mulai materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah wacana ya, mungkin dari sisi yang angle yang berbeda ya. Seperti pernah saya katakan waktu jumpa di SWIH bertiga oleh Anda, bahwa latar belakang pendidikan saya S1-nya pendidikan biologi dari IKIP Yogyakarta ya. Kemudian S2 dan S3 saya menekuni bidang murni ya, S2 dan S3. Ya mungkin nanti dari latar belakang ini mungkin ada sudut pandang yang beragam ya, tapi saya kira intinya sama, tujuannya sama. Sejak saya bertugas, saya selalu di ekip dan mencintai dunia pendidikan. Ya walaupun saya pernah menekuni bidang content science ya, barangkali di beberapa pengajar ya, mungkin Prof Endang ya, itu sebetulnya sealma mater dengan saya dari IKIP Jogja ya. Tapi beliau sangat konsen mempelajari ilmu pendidikan biologi ya, baik dari S1, S2-nya dan S3-nya. Ya mungkin saya ya hanya S1 saja. Tapi dengan sudut pandang ini barangkali mudah-mudahan menjadi pelengkap bagaimana saya melihat bahwa pengembangan pembelajaran sains berbasis lokal itu dari sudut pandang saya ya. Mudah-mudahan tujuannya sama ya, mungkin pendekatan berbeda. Di pengembangan pembelajaran sains berbasis lokal. Memang beberapa pustaka di bidang sains, saya sering menemukan buku-buku dengan contoh-contoh kasus atau gambar yang sangat jauh dari kehidupan sehari-hari. Misalkan ada buku biologi ya, misalkan IPA. Lalu ngambil contoh misalkan tanaman kurma di padang pasir ya. Yaitu barangkali tidak salah tapi kurang tepat. Ya lebih baik mungkin tanaman jengkol di Kepahyang ya, mungkin, atau contoh-contoh yang begitu. Mungkin juga hewan dan sebagainya, hewan langka yang bagi anak-anak kita yang tinggal di satu wilayah lebih baik contoh-contoh yang konkret dari lapangan. Nah, pengembangan pembelajaran sains berbasis lokal saya coba sampaikan. Sekarang sains dan pembelajarannya ya dari pengalaman perspektif saya. Saya kira kita mendengar ungkapan-ungkapan yang sebut life green. Green ya, kata green itu green school. Kemudian my green teacher. Kemudian ada green economy ya. Kata-kata green itu sepertinya ada green energy ya. Kata-kata green ini bahkan di Kanada itu menjadi penting, ada green teacher. Ada majalahnya yang khusus membahas bagaimana kemajuan itu seiring dengan tetap memelihara lingkungan dalam kondisi terbaik ya, makanya green. Misalkan ada green economy. Ini penting juga, green economy itu harus disampaikan. Mungkin pesan green economy bagi Bapak Ibu program doktor ini harus disampaikan dalam menyikapi hidup ini. Jadi green economy dalam arti umum itu adalah modal dengan sekecil-kecilnya, kalau bisa untung sebanyak-banyaknya. Itu sah ya secara ini. Jadi mengambil untung yang banyak itu boleh sah. Tapi tidak etis ya. Jadi green economy itu adalah satu sikap di mana ekonomi yang cenderung mengajak kita serakah ya, dan tidak ada batasnya, coba dikalikan dengan green economy itu ada keberlanjutan. Ya mungkin ini kata-kata green ini mudah-mudahan betul-betul bertuah ya. Nah, kemudian green economy juga dalam kerangka diterapkan pada skala pribadi. Itu juga penting saya kira. Jadi misalnya green economy dalam perubahan sikap
menghadapi ekonomi secara pribadi ini juga perlu ditanamkan. Jadi kalau misalkan kita, Mas Gama, Mbak Mary, Pak Ahmad Wahid ini menggunakan sains sebagai pendidikan ya. Jadi Anda menggunakan beda dengan di MIPA ya. Sains itu digali sedemikian rupa lalu didapat konsep-konsep yang baru atau konsep-konsep yang pengembangan. Tetapi kalau kita di FKIP ini kan menggunakan sains sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, barangkali pendidikan program doktor ini adalah terutama di bidang kelompok bidang sains, Anda bertiga ini menggunakan sains sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu mendewasakan anak. Jadi sains ini bisa dibagikan sebagai alat. Nah, pada saat kita menggunakan sains sebagai alat, jadi alatnya juga harus dikuasai tentu saja ya, sebagai alat ya. Jadi sering saya tanyakan apa perbedaan pendidikan FKIP, pendidikan biologi di FKIP dengan pendidikan biologi di MIPA. Ya. Nah, kita di FKIP ini menggunakan biologi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, perubahan-perubahan sikap menuju kedewasaan itu diantaranya dikembangkan dalam pendidikan. Saya kira Anda sudah banyak kuliah tentang pendidikan. Kalau misalkan ada kasus rasis ya Perang Dunia Kedua itu adalah contoh rasis. Di Jerman ada rasis, di Italia ada rasis, di Jepang juga ada rasis. Orang Jepang pada saat itu merasa kakak dari semua orang Asia. Jadi merasa super. Ya orang Jerman, orang Italia bisa juga dipelajari dari sejarah. Sebetulnya rasis itu kalau dari sisi pembelajaran itu kegagalan guru biologi. Ya, misalkan untuk menjadi seseorang lahir itu misalkan Bu Mary Andaria menjadi orang Kapahiyang, bahasanya Rejang ya Bu Mary. Ya, Ahmad Walid misalkan menjadi orang Bengkulu, Pak Gama Tamrin dari mana? Sunda. Sunda, ya saya Sunda. Apakah itu sudah direncanakan nggak Ahmad Walid bahwa Anda akan jadi orang Sunda lalu lahir dari emak situ ya? Saya juga jadi orang Sunda, tidak direncanakan. Something given ya, sesuatu yang diberikan. Nah itu kalau seseorang itu masih rasis dengan kesukuannya, berarti pembelajaran biologinya gagal. Itu paling tidak akan begitu. Setiap orang itu kebetulan saja. Mas Gama jadi orang Sunda, Bu Mary dari orang Rejang, Mas Ahmad Wapik jadi suku apa, Mas? Ahmad Wapik? Suku Lembak, Prof. Suku Lembak. Lembak. Kenapa saya jadi orang Sunda dan lahir di Ciamis? Kenapa saya tidak lahir dari Ratu Elizabeth? Ya, nah itu sebenarnya sangat prinsip. Jadi biologi itu dalam mengubah karakter itu tidak boleh rasis. Jadi kalau sekarang ada orang bilang masih rasis, membenci seseorang atas dasar rasnya itu karena pelajaran biologinya yang gagal. Ya, mungkin Hitler itu dulu nggak ikut kuliah saya dalam biologi perkembangan. Coba kalau Hitler dulu ya, atau di Jerman tuh tidak ada guru biologi waktu itu, nggak tahu saya juga. Kenapa dia menjadi rasis? Jadi orang yang rasis itu problem juga di kehidupan sosial dunia maupun di Indonesia. Rasis-rasis itu bersumber dari pembelajaran biologi yang salah. So, untuk menjelaskan bahwa Mas Gama itu kenapa jadi orang Sunda kan itu something given. Kebetulan aja. Ya, kebetulan aja. Jadi artinya menjadi orang Sunda, menjadi orang Jawa itu kebetulan. Jadi saya kira kalau ada konflik yang sifatnya rasis itu karena dia tidak mendapatkan pembelajaran biologi yang benar. Ya. Baik, dimensi dari pendidikan itu sebetulnya menggunakan sains, ya, Bu Mary, Pak Gama menggunakan sains untuk mengubah perilaku. Barangkali di MIPA tidak disampaikan kenapa belajar molekuler, kenapa genomik, kenapa organonik, kita ingin mengubah perilaku. Paling tidak sedikit perilaku itu berubah menuju kebaikan. Ya. Nah, kalau dalam hal rangka mengubah perilaku, misalkan cara berpikir kritis,
cara berpikir toleran, kemudian tidak rasis, cara berekonomi yang green economy. Ya, saya kira kalau misalkan seseorang menggunakan penghasilannya untuk cicilan sesuatu yang dibeli atas tidak ada keseimbangan antara penghasilan dengan biaya cicilan, itu tidak balance ekonominya, berarti tidak green economy. Nah, green economy itu adalah satu bagian dari pendidikan konservasi. Ya. Jadi saya kira ini bahwa dimensi pendidikan karakter, ada olah hati, olah pikir, ya ini banyak istilah-istilah yang cantik-cantik ya, high order thinking ya, berpikir kritis ya. Saya ingat kritikan Pak Dr. Bakti Karyadi di prodi kita katanya sudah diajarkan mahasiswa kritis ya. Jadi kalau ada sajian makalah dari mahasiswa yang temannya lalu kritis. Tapi pertanyaannya apakah kesulitan Anda dalam penelitian? Kan tidak kritis itu. Ya. Jadi sebetulnya menggunakan sains sebagai alat untuk membuat karakter. Karakter-karakter yang positif diubah sedikit-sedikit ya, jangan harap berubah menjadi besar ya atau dalam mendadak. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pendidikan ini mohon saya dikoreksi ya. Jadi di dalam pengembangan pembelajaran ini selalu ya, ini mungkin salah saya, selalu orang itu menyalahkan bahwa ceramah itu paling konvensional. Jadi banyak teori-teori pembelajaran yang baru ya, misalkan dari barat ya. Sebetulnya ceramah juga bisa efektif ya. Buktinya bisa mengubah perilaku seseorang. Ini contoh di kehidupan kita. Bagi mereka yang bisa memoles orang yang tadinya takut menjadi berani yang luar biasa, bahkan berani mati. Itu kan tidak pakai praktikum itu. Tidak menggunakan asam basa yang dikembangkan Ahmad Walid. Ya itu ke ceramah-ceramah juga. Nah sebetulnya yang kita abaikan sebetulnya dalam pendidikan itu menggunakan kata-kata yang menyentuh. Ya, bagaimana menggunakan sains ini disampaikan dengan kata-kata yang menyentuh, yang tepat. Mungkin ada semacam bagaimana mempengaruhi orang. Ya. Nah, guru ini sepertinya kehilangan mempengaruhi orang. Ya, nah, ini tugas dari kita ya, bukan menyalahkan. Jadi dari dunia pendidikan sains ini bagaimana mengubah seseorang perilakunya berubah dalam walaupun sedikit diukur bisa berubah ya. Jadi pengembangan karakter itu ya ada religius, nasionalis, cerdas, tangguh, mandiri, jujur, ya, berintegrasi dan peduli. Lalu sebetulnya kenapa ini problem-problem yang ada? Sisakan orang menjadi tidak religius, tidak nasionalis, tidak cerdas, tidak tangguh, tidak mandiri anak-anak kita ini. Kemudian juga bohong dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang pembelajaran yang kita yang sebetulnya tidak mengubah perilaku. Apa terlalu mungkin ke kognitif, ya bagi olah pikir, olah hatinya itu mungkin ini menjadi kurang. Jadi kalau misalkan ada pendidikan lingkungan, Mas Gamel, ya di suatu lingkungan keluarga, paling tidak indikatornya keluarga itu merencanakan bagaimana mengelola sampah. Di keluarga itu. Paling tidak di keluarga itu, paling tidak indikatornya itu memilah sampah organik, anorganik. Dan bagaimana membuang sampah selanjutnya. Kalau di sekolah itu sudah memberikan pembelajaran tentang pengelolaan sampah yang baik, paling tidak sampah di sekolah itu sudah dikelola, bukan dibuang begitu saja. Ya, itu saya kira indikator-indikator perilaku yang harus diubah. Jadi kalau anak itu akan meletakkan sampah pada tempatnya. Kalau misalkan saya sering orang lihat dari kendaraan melemparkan sampah plastik ke jalan. Nah itu saya kira sebagai indikator bahwa pembelajaran lingkungannya tidak berhasil. Kalau lembaga kita misalkan ya, coba lihat saja, misalkan ya tidak jauh-jauh seperti di FKIP ini, apakah sampahnya diolah atau dibuang saja? Ya bisa dilihat, Bu Mary kan sudah lama di FKIP. Ya, itu juga menjadi indikator bagaimana
sampah itu dikelola, berarti pendidikan lingkungan sainsnya tidak menyampai internalisasi. Ya, bisa dilihat nanti apakah di UNIB sudah ada suatu unit pengelola sampah yang baik, kelola itu sampah dan baik. Kalau belum ada berarti menjadi introspeksi bagi saya termasuk, berarti manajemen lingkungan itu tidak berjalan ya. Internalisasi tidak ada. Ya, demikian juga sekolah ya, bisa dilihat dari bagaimana pengelolaan sampah itu. Nah, indikator perilaku ini harus ada. Baik, Bapak Ibu, sekarang ini ada scientist identity dan science teacher identity. Ya. Nah, ini dulu di Indonesia ada dikotomi bahwa sarjana dik dan non dik. Ya. Padahal sebetulnya antara science teacher identity dan scientist identity itu berimpit. Jadi Mas Gamal bisa jadi scientist juga, tergantung keperluannya. Dan pada saat berhadapan dengan putranya yang masih kecil menjadi pendidik. Jadi artinya saintis dan saintis itu tidak terpisah. Ya, jadi teman-teman di pertanian juga pendidik. Ya, bukan hanya monopoli orang-orang FKIP. Jadi antara saintis dan scientific identity ini jadi sangat luas, ya, tidak dikotomi. Jadi ini menjadi diungkap ulas oleh Parelas. Ya. Nah, ini ada dik dan dik ini yang sekira harus dicairkan, ya. Jadi mereka yang punya latar pendidikan pendidikan, ya, juga latar belakang sains mestinya bekerja sama bersama-sama untuk menggunakan sains ini sebagai alat untuk alat pendidikan, mengubah perilaku. Baik, selanjutnya ya, kebetulan saya ini punya kesempatan merencanakan pendidikan IPA di S2 ya. Mungkin Bu Mary, mungkin Bapak Ahmad Wali dan Pak Gamal ya punya warna pengalaman di universitas lain. Ya, S2 IPA yang kami rencanakan dengan almarhum Dr. Kansono dan Pak Agus Daryono, waktu itu belum ada doktor pendidikan ya, jadi walaupun di FKIP kami murni semua. Jadi kami membuat satu moto ya, natural conservation education for better life. Ini sesuatu ungkapan di mana napas dari pendidikan IPA di Universitas Bengkulu itu adalah pendidikan konservasi untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kami ini guru sains ya. Ini mestinya guru sains punya pengalaman riset sains. Ya. Kemudian punya pengalaman riset pembelajaran. Jadi harus ada. Dan ini antara sains dan pembelajarannya ini ibaratnya kami pandang sebagai dua sisi mata uang. Sainsnya, kontennya penting, pembelajarannya penting. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mengajarkan matematik untuk anak SD itu sainsnya mudah. Kelihatannya cuma tambah kurang saja. Tetapi kalau Anda tidak sabar mengajarkannya ya, Bu Mary juga akan mengajarkan anak SD. Lalu tidak sabar bahwa anak SD itu berbeda anak SMA. Ya, atau SD berbeda lagi dengan TK. Kalau kita tidak paham tentang pembelajaran, maka kita akan AB tentang kebutuhan anak. Ya, jadi menjadi guru sains menurut saya harus punya dua pengalaman. Walaupun tidak mesti setiap ngajar itu harus berdasarkan riset. Tapi untuk mengajarkan bahwa kerja ilmiah seperti apa, itu harus punya pengalaman riset sekecil apapun. Nah, jadi antara guru sains yang profesional itu punya pengalaman riset sains, punya riset pembelajaran. Pembelajaran itu bagaimana menggunakan sains untuk mengubah perilaku. Tadi yang anak yang misalkan tidak teliti, tidak cermat, menjadi lebih teliti. Tadinya anak yang misalkan membuang sampah sembarangan, menjadi tertib buang sampah. Ini saya kira perilaku-perilaku yang harus ada.
Jadi ini segera di riset pembelajaran, bagaimana mengubah perilaku. Apabila kita tidak bisa mengubah perilaku sekecil apapun pada subjek belajar yang kita ampu, ya kita boleh dikatakan gagal. Ya, gagal. Ya, saya kira gagal. Mungkin orang tua juga begitu kan, orang tua yang merupakan pengampu yang universal untuk anaknya di rumah. Kalau anaknya tidak dewasa, saya kira sangat prihatin dan sedih. Nah, kita yang diberi kesempatan untuk mengampu mata pelajaran bidang masing-masing di sekolah, kalau anaknya tidak bisa berubah perilakunya, ya kita sedih, saya kira. Ya, Bapak Ibu, saya kira kalau ada anak yang masih tawuran, dari sisi aspek maupun itu sudah gagal. Kalau anak yang masih ada naik sepeda motor, ya kadang-kadang masih ada loh di kampus Unip, naik sepeda motor dengan knalpot yang keras, dan dia bangga keliling kampus dengan suara itu. Nah, itu sebenarnya indikator-indikator perilaku yang harus diubah. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini riset science, riset pembelajaran, ya ada green teaching, ya ini dan akhirnya menjadi green school. Ya, tadi kata green itu mudah-mudahan adalah satu ungkapan bertuah bahwa sains itu digunakan di dalam rangka kearifan. Kearifan green dalam kearifan ekonomi, kearifan sumber daya alam, ya, dan sebagainya. Nah, kaitan dengan pengembangan bahan ajar berbasis lokal, maka kami merumuskan satu gambar sebagai berikut. Jadi sebetulnya kita yang warga di Bengkulu, kita harus senantiasa melihat potensi dan kelemahan kota Bengkulu, provinsi Bengkulu, apa yang ada di Bengkulu. Ya, jadi misalkan ada di Bengkulu ini, ya, misalkan biodiversity yang cukup lebih baik dibanding dengan kota Bandung, karena Bandung sudah kota, ya. Misalkan kimia, ada kimia, kemudian penyakit menular, kemudian penggunaan deterjen, herbisida, dan sebagainya. Jadi problem, potensi, dan problem Bengkulu harus dikenali agar kita bisa membuat pembelajaran yang berbasis lokal. Misalkan yang lain, misalkan di Bengkulu ini masih ada gempa yang menonjol. Ini contoh bahwa potensi dan masalah lokal Bengkulu. Nah, ini sebetulnya dalam mengembangkan sumber belajar yang berbasis lokal, mestinya ada dua hal. Yang pertama, ada pernah riset, ya, riset kecil tentang problem ini. Ada science research, ya, atau mungkin dilengkapi dengan learning research. Science research dan learning research. Apabila guru atau pengampu mata pelajaran itu sekecil apapun pernah melakukan riset yang ada berbasis kondisi lokal, maka dia akan semakin paham, ya, bahwa dia akan paham persoalan Bengkulu, kemudian paham bahwa akan dapat data, ya, kemudian dan semakin tahu bahwa apa yang dipahaminya itu harus disampaikan pada orang lain. Ya, sebaik-baiknya ilmu itu ada ilmu yang bisa disampaikan. Menyampaikan pada orang lain, ini ada research science, ada perlu learning research. Learning research bisa dilakukan di sekolah, ya, bisa dilakukan di luar sekolah. Ya, mungkin di luar sekolah boleh dikatakan informal science education yang sedang dikembangkan oleh Bu Mary. Jadi learning itu bisa dilakukan learning di sekolah, ya di sekolah itu harus terkait dengan kurikulum, subjek belajarnya yang sesuai. Kalau SMP beda dengan SMA, SMK berbeda dengan SMA, ya mungkin SD berbeda dengan SMP, ya itu harus diketahui. Ada tuntutan KD, SKKD-nya itu kalau di pendidikan formal. Tapi kalau pendidikan informal, saya kira yang penting senang, ya. Anakku senang belajar, riang, begitu, ya. Tadi kita bahas antara formal dan formal. Nah, akhirnya setelah
Science ini bisa mulainya apa dari learning research dulu atau ditunjang oleh science research, bisa luas sekali ya. Akhirnya nanti mendapatkan satu hasil di mana subjek belajar bisa belajar tentang sains itu, sehingga dia akan ada perubahan perilaku menuju kedewasaan. Yang mungkin program doktor yang dikembangkan oleh disertasi Mas Gamal, Bu Mary, dan Pak Ahmad ini sebetulnya bukan hanya mengembangkan konten dan prosedur saja dari penelitian, tapi sejauh mana bisa mengubah perubahan. Ada perubahan sekecil apapun yang bisa diukur dari subjek itu bisa berubah sedikit saja, berubah perilaku. Ya. Jadi menjadi, mungkin kalau di S2 itu inovasi ya. Kalau di S1 ya kita nanti saya tunjukkan contoh-contohnya bahwa pembelajaran berbasis lokal yang produk dari S1 biologi di FKIP Unip ya. Nah, contoh yang mungkin bisa saya sampaikan pada saudara, saya berpijak bahwa science research dan learning research itu ibarat dua sisi mata uang. Jadi makanya saya mengembangkan developing science and learning research capacity. Jadi seseorang menjadi guru harus dua paham itu. Walaupun porsinya mungkin bisa disesuaikan. Mungkin barangkali dari 100%, mungkin learning research-nya bisa 75%, tapi science research-nya 25%, sangat luas ya, sesuai dengan kebutuhan. Tetapi guru sains yang baik saya kira harus punya pengalaman langsung tentang fenomena sains. Jadi kalau misalkan sains itu diajarkan oleh kita atas dasar studi pustaka itu tidak mantap. Misalkan Mas Gamal mau bicara pirolisis. Ya, pirolisis itu satu alat ya, Mas Gamal. Bisa dengan alat sederhana bisa mengubah plastik, limbah plastik yang tercecer di mana-mana, lalu cara dibakar, lalu menghasilkan energi ya, menjadi minyak, menjadi bensin dan sebagainya. Nah, itu ada baiknya misalkan kalau mengajarkan pengubahan sampah plastik menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan sehingga plastiknya tidak tercecer di mana-mana. Bagusnya yang mengajarkan itu punya pengalaman ya. Apalagi yang sifatnya praktikum, Bu Mary kalau mengajak praktikum di pagi siswa, Bu Mary harus nyoba dulu. Ya, itu saya kira. Makanya saya berpikir bahwa science research dan learning research itu penting untuk berasain. Karena guru sains itu yang paling prinsip adalah memberi pengalaman langsung. First hand experience. Jadi walaupun sekarang ada IT, ada internet, ya, misalkan Pak Ahmad Balid, misalkan ada WA, bisa telepon conference dengan istrinya, ya, itu tapi jumpa langsung yang langsung ya lebih berharga, ya. Jadi sebenarnya adanya teknologi IT yang menyebabkan kita bisa berkomunikasi dengan berbanyak pihak. Tapi ketemu langsung dengan objeknya, dengan fenomenanya, saya kira tidak bisa tergantikan. Artivisual itu boleh menguntungkan, tapi kalau praktikum itu bagaimana kalau zat ini digabungkan dengan zat ini, ya fenomena langsung saya kira tidak bisa digantikan. Ya, mungkin di bagian-bagian tertentu ya boleh membantu, tapi tidak bisa mengabaikan bahwa first hand experience. Nah, contoh yang antara learning research dan science research ini saya kembangkan untuk kasus kura-kura di kampus Unip. Jadi developing science and learning research capacity. Memang ada sementara orang yang berpendapat, saya kira mengembangkan sains bisa dari studi pustaka. Ya boleh pustaka ya. Tapi menurut saya mungkin dilengkapi dengan pengalaman langsung dengan fenomenanya akan lebih baik. Walaupun sekarang ada IT, ada teknologi yang itu saya kira menugaskan siswa mengambil foto kasus sampah di lingkungannya bagus bukan diambil dari internet. Saya kira bagusnya dia mengambil gambar sendiri langsung dari lapangan. Nah, ini contoh developing science and learning research capacity yang kebetulan sudah berkembang ya. Jadi sudah berakhir dan saya pada posisi di sini. Ya. Jadi ini berlangsung 2015 sampai 2019. Nah, ini contoh bahwa
antara science research dan learning research itu ibarat dua sisi mata uang yang dipisahkan. Jadi kalau mengajarkan sains atas dasar mungkin secondary data, ya, tapi akan lebih tetap, lebih afdol apabila dihadirkan dengan fenomena dengan data yang primer, ya, harus ada, ya. Jadi artinya boleh kita menggunakan sintak-sintak riset, ya. Tahapan pertama rumusan masalah itu perlu dimatangkan. Tapi pengalaman riset sendiri itu tidak bisa digantikan, ya. Harus ada dari seseorang. Baik, ini tentang ini science research dan tujuannya adalah menjadi green teacher, teaching green dan green school, ya. Nah, ini kami bermitra, ya. Kebetulan ini kami bermitra untuk mengembangkan science research dan learning research. Contoh mitra kami ini misalkan ini saya sendiri yang paling ganteng sini, ya. Ini Pak Dr. Bakti Karyadi. Mungkin Bu Mary masih ingat Pak Bakti, ya. Pak Bakti ini doktornya bidang pendidikan biologi, pendidikan lingkungan. Dan ini adalah Dr. Wiryono. Dr. Wiryono ini adalah orang sarjana kehutanan. Jadi untuk mendapatkan satu formula yang utuh, saya kira dari satu fenomena, saya sendiri ilmu pendidikannya selalu bertanya kepada Pak Bakti. Bagaimana merumuskan, merancang modul bagi anak SD, untuk TK, dan sebagainya. Pak Bakti lebih fasih begitu. Jadi saya dari biologi perkembangan, ya bagaimana kura itu bisa, kalau bisa bertelur, beranak, dan sebagainya. Ternyata mitra yang kami dari luar, di North Carolina University, ya, ini contoh kemitraan yang sudah terjalin hampir 10 tahun, dan sekarang kami masih berhubungan baik. Ini Profesor Catherine Matius, ini adalah ahli pendidikan. Dan ini ada Ibu N, ya. Ibu N ini adalah ahli biologi. Dan ini namanya Pak John. Pak John itu adalah petugas di kebun binatang. Jadi background-nya berbeda-beda. Saya kira demikian juga di kita di Indonesia itu tidak perlu lagi ada dikotomi dik dan non-dik. Ya kalau bisa dulu masih ada, ya, tapi mudah-mudahan sekarang sudah semakin cair. Jadi supaya kita mendapatkan satu ramuan melihat fenomena pendidikan dari berbagai aspek, ya. Nah, kalau bicara tentang pendidikan, ini Ibu Catherine ini ahlinya, ya, sangat peduli dengan anak, ya begitu. Nah, kalau bicara tentang memelihara hewan, Bapak ini ahlinya, dia petugas atau pejabat dari suatu zoo di North Carolina, ya. Ini saya kira formula di pengembangan pendidikan itu harus terpadu, dan kita juga opini dari bidang yang berbeda sehingga formula yang dihasilkan mudah-mudahan lebih baik. Nah, ini saya kira contoh dari science research dan learning research dalam rangka mendapatkan bahan pembelajaran yang berbasis lokal. Ini bisa webnya bisa dilihat yang kami kembangkan, dan kami masih bermitra dengan pihak mitra di luar. Dan kami juga sempat menikmati bagaimana pembelajaran yang dilakukan di North Carolina, ya, pembelajaran biologi dan pendidikan lingkungan di sana. Ya, memang ada berbeda, ya, berbeda, dan di dalam pembelajaran mereka melibatkan dari MIPA, juga dari kebun binatang, bahkan dari semacam LIPI itu dihadirkan. Jadi ada, nah kita masih jarang begitu. Jadi kemitraan ini mungkin ke depan ditingkatkan. Nah, ini contoh dari learning yang kami kembangkan dari kura-kura, ya. Ada Turtle Learning Center. Jadi kami bagaimana memelihara kura itu bisa beranak, berbiak, makannya harus apa. Nah, kami juga memperkenalkan kura-kura ini pada anak-anak kita. Ya, anak SD ini TK ya datang ke sini, ini anak SD datang sekolah. Jadi kita punya Turtle Learning Center. Ya, mungkin barangkali kalau konservasi di MIPA mungkin menjadi Turtle Learning Center tidak menjadi bagian perhatian. Tapi karena kita akan menggunakan fenomena hewan langka itu dalam kerangka sebagai alat untuk mencari tujuan, akan berkembang.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu bahwa pendidikan konservasi di kita ini masih berat ya, mendapat tantangan. Jadi konservasi itu seolah-olah tidak sejalan dengan ekonomi. Jadi kenapa hewan itu harus dikonservasi ya? Mungkin kenapa kura-kura harus dilindungi, padahal kura-kura tidak bisa memberikan uang ya, tidak memakmurkan ya, begitu ya. Barangkali begitu. Jadi internalisasi tentang konservasi di Indonesia itu masih berat ya. Sementara mungkin barangkali di beberapa negara konservasi itu dianggap sebagai ibadah ya bagi mereka. Nah, kalau misalkan di luar barangkali ada proyek konservasi, maka mereka rame-rame menyumbang ya, membantu. Ya, di kita masih belum ya, masih belum. Baik, Bapak Ibu, saya juga punya konsen kalau tadi learning research dan science research. Pendidikan kita ini mungkin Pak Gamal atau Pak Wapik ya, sebenarnya dulu tuh waktu sebelum penjajahan Belanda ini pendidikan itu informal. Ya, informal. Jadi pesantren-pesantren di Jawa Barat ini banyak ya. Ya, kemudian saya juga pernah mencicipi sedikit dunia pesantren. Jadi tidak informal. Jadi tidak ada kadang-kadang karena pendidikan informal itu misalkan kalau kita mau belajar ya, misalkan nahu sorof, sebaiknya datang pada Kiai A. Atau misalkan mau ilmu hadis, datang ke sana ya. Dan belajar itu pada sesuai dengan minat. Dan setelah lulus tidak ada ijazah ya. Pak Ahmad Walid kan lulus dapat S2 ya, ijazahnya. Tapi beberapa pesantren yang konvensional kan tidak ada ijazahnya. Ya, memang kelemahannya tidak kurang terprogram. Lalu akhirnya setelah Belanda, lalu berkembang menjadi pendidikan formal, pengaruh Belanda. Bahkan pesantren pun sekarang menyelenggarakan pendidikan formal. Ya, tentu saja pendidikan formal itu ada untungnya, ada baiknya, karena terselenggara dengan program yang ketat. Ya, tetapi ada juga yang hilangnya. Ya, mungkin saya ambil contoh ya, misalkan kalau di pendidikan pesantren yang lama ya, pesantrennya sebentar, tapi hubungan menganggap pada guru itu sebagai seumur hidup jadi guru kita. Tapi pada saat pesantren menjadi sekolah, itu hubungannya dengan kepala sekolah. Tidak hangat seperti zaman dulu. Nah, ini pendidikan formal ini sekarang menjadi bagian yang penting di Indonesia. Bahkan kalau bisa pesantren pun juga menyelenggarakan pendidikan formal. Ya, mungkin dengan segala formulasinya. Nah, baik, ternyata di negara barat ya, saya sudah pertemuan di Asia Pasifik dan di Kuala Lumpur ketemu, sekarang berkembang juga informal science education. Ya mungkin idenya itu saya sampaikan pada Bu Mary ya. Jadi informal science education itu berprinsip belajar itu adalah free choice learning. Nah, kalau kita belajar biologi atau fisika itu karena ada kurikulum yang menghendaki kita harus belajar. Tapi di informal itu betul-betul pada saat itu belajar itu keinginannya. Itu mungkin Bu Mary menjadi ciri dari IC itu adalah anak itu tidak ada paksaan. Ya, misalkan saya harus belajar kalkulus ya pada suatu kondisi yang tidak mood. Tapi karena pendidikan klasikal itu harus dilakukan. Nah, jadi ada sisi untungnya dari pendidikan formal, jelas ada untungnya, terencana, terprogram, ya. Ada pendidikan informal. Nah, ternyata di Barat yang tadinya kita menjadi acuan pendidikan classical education itu mengacu ke Barat, sekarang berkembang di Barat itu informal science education. Ya, nanti ada satu buku ya, mungkin saya sudah kasih ke Bu Mary tentang informal science education. Jadi kalau misalkan orang itu belajar ya, belajar itu atas dasar kebutuhan. Ya. Tapi kalau kita belajar di pendidikan formal kan untuk dapat ijazah. Untuk dapat ijazah. Tapi kalau misalkan dua sisi itu ada, ya ijazah penting, kontennya penting, skillnya penting. Ya, mungkin ini bisa ditelaah bahwa informal science education menjadi alternatif. Ya, nah ini kebetulan alhamdulillah ya di FKIP ini ada Dr. Patrick Pesia yang penulis buku ini datang ke Bengkulu.
ya. Ya ini kata Pak Abdurrahman ini sedang dalam proses aplikasi untuk kembali lagi ke Bengkulu. Jadi dia ahli pendidikan informal, ya. Jadi pendidikan informal. Jadi di Barat pun sekarang sudah melirik lagi. Seandainya mungkin saya Pak Gamal itu minatnya adalah mempelajari kimia organik, ya, atau misalkan isolasi fitokimia, ya, ya maka datanglah ke Pak Gamal, tolong diajarin. Jadi tidak perlu melalui sekolah. Dan ini saya kira di masa ini ya, sekarang ini kemungkinan itu. Jadi ekspektasi belajar itu berdasarkan keinginan belajar. Nah, mengakomodasi seperti itu, lalu ada informal science education. Nah, mungkin beberapa terminologi dan sebagainya, Bu Mary, barangkali buku yang merah ini sudah ada di Bu Mary, ya. Dan kebetulan saya juga menulis satu chapter 20 tentang informal science education di Bengkulu. Ya, jadi sekarang itu kalau di kita sekarang ini trennya pemerintah, ya, dan juga tren di masyarakat sebetulnya ke formal, ya. Bahkan pesantren-pesantren juga menyelenggarakan formal, ya. Ya, itu saya kira nampaknya suatu siklus, ya. Pada saat kita fokus pada satu pola, ya, kita pola yang lama itu mungkin tidak perlu ditinggalkan. Ya, barangkali Bapak, Ibu, ya Pak Gamal, Pak Peri, dan Pak Ahmad Bowi sudah melihat. Jadi saya ini mengembangkan informal science education, satu area di mana anak bisa belajar. Yang datang ke tempat itu ada anak kedokteran mau belajar bagaimana menggunakan satu fitokimia untuk pengobatan sederhana ini, datang ke situ. Ada orang yang mempelajari misalnya gambar ular, ya, herpetologi, datang ke situ. Jadi, kemudian ada anak Muhammadiyah datang ke mau penelitian tentang penyembuhan luka dengan fitokimia. Nah, ini kami mencoba berpikir bahwa kalau tadi adalah science research dan learning research itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, maka yang kedua saya berpikir pendidikan formal seperti yang dilakukan di UNIP ini, ada S1, S2, S3 itu penting juga. Maka di satu sisi, ya, ada pendidikan aliyah, sanawiyah, bahkan ada di pesantren juga ada juga pendidikan formal, maka pendidikan informal itu menjadi suplemen dan perlu dipikirkan. Nah, ini saya titip ke Bu Mary sebetulnya, bisa internalisasi tentang pendidikan informal. Dan di Amerika sebetulnya ada satu badah, ya, yang bisa membiayai pendidikan informal, dan NSF itu, ya, ada lembaganya, bisa dikembangkan. Kalau seandainya rintisan wahana yang berbasis pendidikan informal ini bisa dilaporkan pada mereka, ya, mungkin seperti yang saya dapatkan tentang science research dan learning research itu bisa dapat dukungan, ya, dukungan ahli, ya, atau mitra, dan dukungan juga finansial. Nah, ini jadi yang kedua, jadi information education small learning center for life sciences. Jadi saya merintis bagaimana orang kedokteran mau belajar fitokimia, bagaimana orang kimia mau isolasi, ya, bagaimana misalkan menggunakan hewan uji yang sederhana, ya, yang sederhana dulu, ya. Kemudian bagaimana anak mau ikut olimpiade, ya, ada olimpiade kemarin ada yang calon olimpiade biologi dari Bengkulu Agama Awur, lalu datang ke tempat saya, lalu yang ngajarkan banyak, ya, saya tinggal manggil aja dokter biologi, lalu diminta untuk memberikan materinya. Jadi formal science yang kita selenggarakan di UNIP, ya, seperti yang sedang ditempuh oleh Bu Mary dan kami itu penting. Kemudian informal science juga yang lebih menekankan pada minat masing-masing atau bahkan ke hobi, ya, ke hobi itu akan juga penting, ya. Jadi jangan sampai kita sebetulnya di Indonesia tadinya informal, lalu sepertinya lupa, ya, lalu semuanya bergiring pada musim usum formal. Jadi kalau formal kan bisa memberikan gelar, tapi informal itu tidak. Tapi dari esensi mungkin bisa meningkatkan esensi dari penguasaan konten dan sebagainya. Nah, ini saya kembangkan. Jadi kalau tadi science research dan learning research, saya untuk science itu, ya, supaya
berbasis lokal, menjadi sumber belajar dan belajar di tempat dengan bebas seseorang datang belajar, sehingga menjadi ada pengayaan tentang fenomena tertentu. Jadi learning nature harmony for the pack, ya. Nah, ini sebetulnya sains dan pembelajarannya ada jalinan kerjasama yang dengan jarak yang jauh dari Bengkulu dengan North Carolina. Dan kemudian Ibu Patrick misalkan berkembang kerjasama itu dengan Columbus State University. Dan saya kira beberapa mitra ya yang mungkin bisa dijalin juga oleh Bu Mary, oleh Pak Tamrin, dan dia untuk bisa bermitra dengan pihak-pihak yang minatnya sama, ya. Misalkan pendidikan sains, banyak mitra-mitra di luar, ya, di dalam negeri juga cukup banyak, ya, sehingga kita bisa mengembangkan pembelajaran yang lokal, ya. Jadi kalau misalkan menggunakan kura-kura, ya, barangkali jenis kura itu tidak ada di Bandung, Mas Gamal, ya. Misalkan kalau misalkan ada di sini ada tanaman, nanti saya akan nyampaikan contoh-contoh fitokimia yang hasil karya mahasiswa S2 yang sebetulnya dari sisi konten pembelajaran baik disampaikan pada siswa, dari sisi sainsnya juga menjadi suatu yang menarik. Nah, kebetulan peserta kuliah ini semuanya maaf ya beragama Islam ya termasuk saya juga. Cerita-cerita sains ini sebetulnya menjadi masa lalu yang indah sebetulnya, tapi sekarang tidak terjadi ya. Saya pernah menemui satu promosi program doktor di UPI ya. Dia seorang kandidat doktor dari IAIN Sunan Gunung Jati. Bercerita jadi sebetulnya kalau bisa sebetulnya kalau kita baca Quran kan berwudu dulu ya, supaya dapat hikmah dan bisa mengambil hikmah dari apa yang kita baca. Tapi seorang kandidat doktor dari IAIN Sunan Gunung Jati mengatakan sebaiknya kita juga waktu belajar biologi ambil wudu dulu supaya kita mendapatkan pencerahan. Nah, itu sebetulnya kita ketinggalan. Kalau dulunya cukup menarik bahwa Islam itu punya kontribusi di dalam pengembangan sains, lalu belakangan ini mundur ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengkaji dari sisi sejarah kenapa menjadi tidak fokus lagi. Misalkan beberapa contoh gambar ini misalnya Aposena ya. Lalu banyak tokoh-tokoh lain yang bisa sangat berkembang. Dan belakangan ini bahkan tidak menginspirasi. Menginspirasinya mungkin hal yang lain. Nah, barangkali kita sebagai pengampu bidang sains, bagaimana menginspirasi bahwa belajar sains itu bagian dari tapakur. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan satu hal, skripsi di S1 Biologi, ya. Contoh ada sebuah pembelajaran lokal, barangkali bisa menginspirasi Bapak yang sedang sedang menyusun disertasi ya. Misalkan saya ambil bisa dilihat? Belum, Prof. Belum ada. Belum ya, maaf. Lagi kuliah dulu ya. Nah, ini contoh skripsi di S1 ya, mungkin ini bukan contoh yang baik ya, tapi paling tidak contoh.
Jadi ada judul skripsi pengamatan ciri-ciri dan perilaku kura-kura Heosemys spinosa di kawasan konservasi Universitas Bengkulu sebagai bahan pengembangan buku saku pada materi Animalia kelas SMA. Nah, ini artinya kura-kuranya kura-kura lokal, kura-kura Sumatera. Nah, ini contoh dari Ananda yang baru saja selesai di bawah bimbingan saya. Lalu Ananda itu membuat buku saku ini, ya. Jadi ada produknya, ya. Jadi belajar sainsnya dia langsung mengamati kura-kura itu, bukan dari pustaka, sehingga dapat first hand experience tentang kura-kura. Lalu disusun menjadi buku saku yang bisa digunakan di SMA. Ini contohnya saja bahwa pembelajaran itu science research-nya itu dilakukan walaupun sangat terbatas, ya mungkin tidak selengkap di MIPA, dia melihat perilaku hewan kura-kura itu lalu menyusun menjadi satu bahan buku saku. Penelitian yang lain, contohnya buku yang dihasilkan produk-produknya adalah ikan. Di ikan, di dalam kurikulum ada diminta menjelaskan ikan, ya, dengan SKKD tertentu, dan Ana meneliti ikan di sungai. Kemudian disusun menjadi buku saku, ya. Misalkan ini contoh yang lain, bahan ajar lokal. Ini contohnya misalkan sauria, ya. Sauria itu adalah Ana meneliti sauria, ya, dengan cara sederhana, mungkin tidak sejauh yang dilakukan orang MIPA, tapi dia punya pengalaman first hand experience tentang tentang sauria, dan dia menyusun satu bahan ajar berupa modul elektronik yang bisa digunakan oleh SMA. Jadi bahan-bahan ajar yang dikembangkan berbasis lokal dan berbasis kontekstual akan lebih menguntungkan. Misalkan saya ambil contoh lagi, karena ini adalah penelitian tentang bakteri, ya, bakteri. Kalau bahan-bahan di modul buku paket yang SMA, ya bakteri itu adalah dari buku yang tidak kontekstual. Tapi ini dia bagaimana menggunakan zona hambat pertumbuhan bakteri dengan menggunakan bakteri tertentu dan menggunakan daun sawo dan kencur. Bagaimana menghambat bakteri. Jadi ini dilakukan eksperimen oleh anak dengan sederhana, lalu dihasilkan bahan ajar seperti ini. Ada juga yang memiliki ethnomedicine, ya, ini yang dikembangkan bagaimana anak mempelajari suku Pekal, punya kearifan lokal tertentu tentang pengobatan. Lalu anak itu main ke situ, lalu mengumpulkan data dari masyarakat, lalu disusunlah satu pengobatan orang suku Pekal. Menurut saya itu sangat kontekstual, jadi berbasis lokal. Nah, ini mungkin contoh-contohnya yang bisa dilihat. Nah, bahkan ada satu eksperimen, ada penelitian bagaimana menggunakan tanaman honje untuk detoksifikasi paraquat. Anda melakukan riset sederhana, ya, ada hewan diberi paraquat itu herbisida yang biasa dipakai di masyarakat, lalu diberikan pada hewan uji, kemudian diobati dengan ekstrak honje. Disusun menjadi bahan pembelajaran di SMA. Nah, ini contoh-contoh saja bahwa pembelajaran menggunakan konteks lokal sangat berpeluang, sangat variatif. Nah, tetapi saya kira kepada yang bersangkutan bagusnya tetap science research-nya dilakukan, learning research-nya diselenggarakan. Jadi tentang berapa porsinya science research-nya saya kira yang penting ada. Jadi jangan dituntut seperti orang MIPA. Paling tidak dia punya data yang benar, cara kerja yang baik, sehingga menjadi karya ilmiah yang baik juga. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembuka kuliah pertama pada hari ini. Ya, nanti saya akan pada kesempatan lain saya akan menunjukkan riset-riset fitokimia yang dari beberapa tanaman yang mungkin dari sisi kimia. Pak Gamal itu kimia ya, Pak? Background-nya? Ya, Prof, pendidikan kimia. Baik, kalau Pak ini satu lagi, Pak Walid? Pendidikan biologi, Prof. Biologi, ya. Jadi saya beberapa publikasi yang menggunakan bahan lokal, ya, bahan lokalnya ada di Bengkulu, dan alhamdulillah dari kerja mahasiswa kami di S2 bisa publikasi, bahkan boleh kalau jurnal itu ada yang Q-nya ya, Q1, Q2, Q3 ya, bisa Q1 dan sebagainya, bisa reputasinya bisa, dan masih menjadi tantangan ya, baik di kedokteran maupun di S2 IPA.
Saya kira itu dari saya. Mungkin ada respon dari Bapak Ibu, ya, ibunya 1, bapaknya 2. Silakan kalau ada respon, mungkin. Ya, Prof. Ya, izin, Prof. Mangga, silakan. Sangat luar biasa sekali apa yang diterangkan oleh Prof. Aceh berkaitan dengan program-program yang telah Prof layangkan. Itu sangat luar biasa, inspirasi bagi kami yang muda-muda ini. Dan tentu juga punya kewajiban bagi kami yang muda-muda ini untuk melanjutkan perjuangan dari Prof Aceh, kan? Terkait dengan pola dan bagaimana informal science education itu mempengaruhi semuanya, baik itu secara sisi kognitifnya ataupun sisi sisi yang sifatnya kemasyarakatan gitu, Prof. Dan itu saya sangat terinspirasi apa yang Prof jelaskan tadi. Itu saya kan kebetulan Prof mengelola pondok pesantren gitu, Prof. Pondok pesantren termasuk tertua di Bengkulu, pondok pesantren Darussalam yang berada di Kompi, yang daerah Kompi, daerah Dusun Besar. Itu masyarakat Lembak mayoritas gitu, Prof. Jadi saya ini punya inspirasi gitu, Prof. Termasuk juga punya pikiran yang hampir sama tapi belum dalam seperti Prof itu, untuk mengembangkan science education itu di tataran pesantren. Karena selama ini yang kita ketahui di pesantren itu cuman berlandaskan ngaji kitab kuning, ngaji kitab klasik, sampai kepada paling kalau berbasis modernnya lebih kepada bahasa. Lebih kepada bahasa yang dikembangkan, baik itu secara bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Ini yang menjadi persoalan, dan saya sangat terinspirasi dan ingin belajar lebih dalam, walaupun dalam sisi penelitian disertasi saya insya Allah lebih kepada pembelajarannya, Prof. Tapi saya ingin sekali untuk pengembangan lab informal science education. Kebetulan juga ngajar di IAIN Bengkulu, kan, untuk bisa nantinya selain mereka mendapatkan pendidikan formal, juga mereka mendapatkan pendidikan informal nanti berbasiskan ini. Dan saya sangat sepakat tadi, kalau kita biasa ngaji kepada kiai itu kan pasti ada spesifikasi khususnya gitu, Pak. Mana mau ngaji fikih atau ngaji tauhid atau ngaji terkait dengan nahwu shorof dan sebagainya, itu memang ada kiai khususnya. Dan itu nanti mungkin menjadi bahan saya juga untuk punya kiai juga, tapi kiai berbasis sains gitu, Bro. Kiai berbasis sains, dan itu nanti kita bisa ini kan. Dan alhamdulillah nanti mungkin partner saya yang di sinilah, Prof. Alhamdulillah kami sudah menganggap seperti keluarga sendiri, ya Pak Gamal, itu Mbak Mary. Mbak Mary mungkin mengembangkan yang ada di Kepayang, nanti mungkin saya mengembangkan berbasis pesantrennya gitu, Prof. Nah, apakah itu sainsnya berupa pemahaman ini kontekstual ataupun hal-hal yang sifatnya ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu yang berbasiskan Islam, apakah masalah integrasi antara keilmuan keislaman dan sains gitu. Dan sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi perkuliahan yang menambah pelecut bagi kami untuk membuat suatu program yang mana apakah berbasis apa nantinya kita kembangkan. Saya sangat terinspirasi gitu, Prof, untuk perkuliahan awal ini. Terlepas dari penelitian saya, emang untuk keterampilan berargumentasi itu, Prof, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang benar-benar tupoksi penelitiannya sepertinya Mbak Mary gitu kan, karena emang dia lebih mengembangkan proyek berbasiskan masyarakat di mana diwujudkan dalam pola wisata gitu. Itu bagus sekali gitu. Mungkin itu tanggapan dari Walid, Prof. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada inspirasi yang berkaitan dengan pesantren, karena insya Allah lahannya sudah siap, tinggal lagi bagaimana polanya gitu, Prof. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Mas Walid ya. Saya punya pengalaman sedikit. Saya bukan orang pesantren, tapi punya pengalaman sedikit. Sebetulnya memang lalu juga IAIN sekarang itu punya pandangan seperti itu juga. Ya, makanya UIN yang sekarang seperti yang dipelopori oleh UIN Jakarta ya, dimulai di Jakarta, Jogja, itu mengembangkan misalkan bidang-bidang umum ya,
bahkan ada tadris. Mungkin di IAIN Bengkulu juga bahkan begitu ke arah situ. Nah, barangkali di pesantren itu sebetulnya kekuatan yang tidak ada di sekolah itu sebetulnya hubungan informal dan dekat dengan guru itu yang perlu dijaga. Tapi pada saat kiainya jadi kepala sekolah itu menjadi hubungannya menjadi tidak dekat. Ya, saya ingat betul ya, saya ingat wajah guru saya yang ngajarin, tapi biasanya memang kalau pesantrennya besar ya pasti hubungannya tidak intens seperti pesantren kecil. Nah, sebagai semangat itu yang penting bisa digali ya. Beberapa sekolah yang termasuk yang di pesantren itu kalau misalkan Mas Walid ada kesempatan mengelola itu tolong gurunya dibantu supaya banyak praktikum. Ya, banyak praktikum. Jadi sebetulnya di sekolah itu juga banyak kelemahan pada saat sekolah itu praktikum. Karena praktikum itu ada first and experience tentang sains. Ya, mungkin itu saya kira kalau boleh alat-alat praktikum yang ada di sekolah itu ya di pesantren atau di sekolah yang ada di pesantren itu lebih intens lagi. Mungkin lebih sering digunakan atau kegiatan yang lapangan yang lebih memberikan fakta lapangan tentang sains lebih intens. Di banyak sekolah-sekolah ini juga mengabaikan praktikum. Kalau itu mengabaikan praktikum, ya pasti sainsnya ya katanya begitu. Katanya. Tapi misalkan banyak juga bisa keterampilannya menggunakan Microsoft aja nggak terampil, ya. Mungkin beberapa sekolah. Yang barangkali untuk tantangan sekolah formal seperti UNIP dan IAIN ya bagaimana bahwa sains itu jangan terlalu banyak bangga dengan IT. Ya, bisa dilihat di laptop dan sebagainya, tapi pengalaman langsung itu juga penting. Saya kira bagus, saya kira dunia Islam sepertinya bisa bangkit ya. Beberapa referensi yang dulunya ada ya, bahkan Barat itu belum punya, sebenarnya beberapa contoh ada bisa dilihat. Ya, saya kira riset Mas Gama sekarang disertasinya mungkin agak bervariasi dengan di lingkungan Mas Gama nggak apa-apa, kan masih banyak bisa berbuat ya. Disertasi hanya satu sisi aja dari pengalaman hidup Anda, tapi Anda aware dengan pendidikan pesantren yang dimana pesantren itu sebaiknya ditambah juga ke konten sains ya. Biasanya kurang ditekuni lebih ke arah bahasa dan sebagainya atau kitab-kitab klasik. Saya kira kitab-kitab klasiknya mungkin karena tidak ada ya, bahwa kitab klasik yang lama itu juga Apocena mungkin kalau bukunya dikaji di pesantren Anda mungkin akan heboh juga ya. Nah itu kitab-kitabnya tidak ada, nggak nyampe. Dulu saya ada Hayatul Hewani, ada kitab ya, pernah itu sekarang tidak ada. Jadi ada reduksi ya, karena dulu kan cetakan begitu ya. Saya kira selamat ya, jadi pendidikan formal tentu saja penting, yang informal juga suasana informal dengan kekeluargaan dan free choice learning itu juga penting. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau Prof, izin Prof. Iya, mungkin dari Mary itu terkait yang buku merah itu, Prof. Kan kebetulan dari awal Mary kan bahasa Inggrisnya jelek tuh, Prof. Jadi untuk buku merah itu sendiri itu apa sih namanya? Mary lihat beberapa chapter kan, Prof ya. Jadi untuk yang penelitian Mary sendiri itu harus memilih kayaknya ya beberapa chapter yang terkait. Nah, mohon petunjuknya, Prof. Gimana caranya agar memudahkan untuk memahami buku bahasa Inggris yang 600 lembar tersebut. Ya, kalau di sekolah itu kan beda dengan di Mas Walid ya. Kalau di pesantren itu, kalau ada satu kitab dibaca, itu dibaca dari kata pengantarnya. Misalkan ada baca Sapinah itu dari kata pengantarnya dibaca dan penutupnya begitu. Orang sekolahan itu kan biasa pakai kata kunci. Ya, dipilih aja, nggak usah semuanya dibaca. Ini bedanya di pesantren dengan di sekolah. Jadi chapter-chapternya kata kunci yang dicari ya. Tapi kalau di pesantren itu dari pembuka kata pengantar dibaca supaya memang asbabun nuzul dari satu naskah itu lebih jelas. Tapi sekarang Bu Mary saya kira buku yang itu sebenarnya dari beberapa negara yang penulisnya ya. Di antaranya dari Bengkulu ada satu orang saya.
Jadi silahkan dikaji, dan Bu Mary kelihatannya belum mengkaji paper itu ya. Jadi hanya Patrick itu ada editornya. Tapi bagian-bagian tertentu yang mungkin ada bicara tentang lab dan sebagainya, coba ditekuni. Sebetulnya alat terjemah saya juga tidak bagus bahasa Inggris, kan ada alatnya ya Pak Gamal, pakai apa? Pakai alat translate ya, bisa dilakukan, paling tidak didekati. Nah, saya titip Bu Mary kalau bisa buku merah itu yang sudah saya berikan pada Anda, lalu dipilah-pilah mana yang cocok ya, kontennya itu, bahkan itu bisa korespondensi dengan mereka. Karena itu ahli beberapa dari belahan dunia ya, dari Amerika dan dari berbagai tempat. Jadi silakan dipilih topik-topik yang dekat dengan wahana yang akan dikembangkan. Dan kalau ada kesulitan, misalkan ada ini korespondensi, mungkin saya kira program doktor ini harus mulai ya, korespondensi itu baik dengan orang di dalam maupun di luar, ini akan lebih baik ya. Pak Ahmad Walid, kemudian Pak Gamal ya, kalau bisa korespondensi itu menjadi target ya, karena itu berkawan itu dengan orang asing ya. Kalau satu bidang itu mudah jadi kawan ya. Kalau sukanya bidang yang asing itu bidangnya sama, demikian juga Bu Mary. Saya berharap Dr. Patrick akan datang lagi ke Bengkulu, nanti Anda bisa ngobrol lebih banyak. Kemarin tinggalnya di SBIH ya, waktu sebelum kena corona ini karena diminta pulang. Jadi informasi education yang dulunya marak di Bengkulu ya, bahkan menjadi bagian pendidikan Wali Songo sebelumnya ya, lalu berubah menjadi pendidikan klasikal ya, itu saya kira mungkin zaman ya. Nah, sekarang beberapa orang melirik lagi informal itu. Silakan Bu Mary ya, nggak usah takut dengan bahasa Inggris ya, bukan sertifikat, jadi alat-alat perangkat ya, ada yang untuk terjemahan harus dibaca juga. Bahkan Bu Mary kalau bisa mulai, karena itu akan mengembangkan wahana, berkorespondensi ya, berkorespondensi dengan orang ya. Pak Gamal, Pak Walid juga mohon berkorespondensi dengan orang asing ya. Saya kira kalau seminat dengan Anda akan menjadi sahabat dan panjang persahabatannya. Bu Mary. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Banyak, Prof. Baik, mungkin kalau tidak ada, kebetulan saya ini mau jam 1 mau ada rapat akreditasi S2 IPA ya dengan Ibu Eis ya, ada rapat pertemuan di fakultas karena direakreditasi ya supaya lebih baik lagi, dan saya jam 1 akan menemui pertemuan dengan Pak Profesor Lutfi dan Bu Eis dan Pak Dekan untuk membahas akreditasi S2 IPA. Mudah-mudahan nanti bisa naik ya. Terima kasih semuanya. Insya Allah saya akan hadir lagi pekan depan. Ya, mudah-mudahan topik-topiknya lebih menantang karena ini semuanya masih muda ya. Belum ada yang beruban kelihatannya. Bu Mary juga tahu saya masih kecilnya ya. Pak Gamal masih muda, Pak Walid masih muda ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan rasa syukur dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahannya akan dikirim ya Mas Gamal ya. Ya. Maka. Terima kasih banyak, Prof. Selesai juga hari ini. Jemput mama. Ya, mama Halo, tugas kuliah. Kiting. Sayang Bunda sini. Sayang Bunda. Ikut Bunda aja. Bunda punya banyak ikan loh. Jemput mama aja ini, mau jemput mama. Jilbabnya mana jilbabnya, Nak? Jilbabnya mana, Mbak Adek? Oh, adek mana? Nggak ada. Pinjam siapa? Mama. Pinjam mama. Jilbabnya minta beliin lagi dong sama papa. Warna pink. Oke deh, gimana? Oke-nya nak? Jarinya gimana? Oke deh. Gimana? Oke deh. Tertarik loh Kita saya ngomong- ngembangin salah satu kayak laboratorium gitu. Tapi Kenapa? emang tertarik loh saya buat laboratorium satu gedung kan. Ya. Laboratorium baik. Tapi kan di belakangnya ada tempat belajarnya Mas Cetana. Kayak Pak Aceng tuh loh. Tapi emang Iya. kajian-kajiannya klasik Islam
IPA kan yang dipajang kan jurnal-jurnal, kitab-kitab. Ya. Kalau ada dananya kelak lemah. Kalau nyu tahu dananya, penting ada dananya kan. Logo Mbak macam mana? Mantap. Jadilah. Sudah tak pesan apa namanya? Itunya sudah dipesan. Terus untuk ditempel di topi dan di tas. Wah, Apa bordirnya udah. ya. Itu saya Yang pesen juga lah, saya mau buat apa informal science education. apa? Informal science education in pesantren. Islam. Pesantren aja. Berbasis Inform- pesantren. Best Info. pesantren. Oh, Informal science education best pesantren. tapi Mbak masih pusing hijau yang itu tuh, yang artikel berbasis sains lokal itu. Ini enggak, Mbak? Pening, soalnya kesannya tuh kan yang sengon itu kan dibilang tidak lokal. Siapa mana ngakalinya biar dia jadi lokal ya? Ya, jadi lokal tuh pakai pewarna alami yang cuman ada di Bengkulu. Pakai pengawet alami yang cuman ada di Bengkulu, tanamannya. Cari lah, pakai apa? Tuh. Apalah, pening balawak. Atau pakai cara tradisional yang hanya ada di Bengkulu. Pasal berguru kayak dukun dulu Kak loh. Cari yang Mas balik kemarin. Saya itu pendap itu bukan Bengkulu Bae sebenarnya. Nah, pendap. Jadi lalah. Ada tidak. Carikan artikel obat-obatan. Lagi ngajar, Nak. Jadi kawan Mbak tuh mesan Mbak 4 artikel. Lagi dibikin artikelnya. Ini udah katanya. Tinggal di template kami template-nya. Oh, Mas, sudah. bisa keluar hari ini, Mas. Kita template 4 artikel nih, Mas. Sudah dihubungi. Oke. Satu artikel 500.000, Mas. Ya, sore lah ya. Ini saya nungguin istri saya nih. Sama aja, saya Jam 2 juga lagi nungguin istri saya. Suami-suami pengasuh. Hah? Suami-suami pengasuh. Es krim mana? Es krim tanya Bunda tuh. Ada Bunda ada es krim nggak? Gitu. Bunda ada es krim tuh, ada itu dinosaurus tuh. Es krimnya ada pakai sendok apa pakai kerupuk gitu? Tuh lihat telur dinosaurus Bunda. Hah? Pakai tali? Pakai hah? Oh, ada bayi itu, ada bayi ya. Es krim apa? Es krim awal rasa apa, Nak? Hah? Tuh, telur Susu ya? dinosaurus Bunda kelihatan nggak? Tuh, telur dinosaurus. Keren sekali ya. Coba berhitung, Nak. Coba adek ngitung dulu bisa ya? Bunda mau denger dong. 1. Udah Coba. gelisah ini. Udah mau nenen. Mak, udah doh. Maknya ngajar. Maknya ngajar. Dadah dulu lah. Dadah. Kita cari luar dulu. Mau beli es krim dulu.